mengungkap atau menghadirkan penunggu yang ada di pesugihan Gunung Kemukus, yaitu yang ada di Sragen ya. Jadi malam ini kita mau menanyakan langsung kepada penunggu yang ada di sana atau yang sering disembah ya, atau sering diminta permohonan di sana tadi ya. Jadi malam ini kita ingin membuktikan atau memanggil siapa sebenarnya di sini ya, begitu ya. Yuk, yes. Iya, Pak. Nah, ini sudah ada di tangan saya ini. Jadi kita ingin mengetahui sebenarnya apa yang ada di Gunung Pemukusan ya. Nah, sekarang ini kita melihat di media sekarang. Assalamualaikum. Selamat malam. Duduk bisa nggak? Bisa. Oh, kamu lagi tidur tadi ya? Sekali-sekali kita kalau dipanggil ke Kalimantan nih, jangan kamu enak-enak terus di sana tuh. Udah tahu tua sama kamu ya. Jadi kamu menunggu di sana? Iya. Kamu penguasa di sana? Iya. Jadi yang sering orang meminta atau memohon sesuatu itu sebenarnya ditujukan kepada kamu tadi? Ya. Oke. Nah di situ kan ada kuburan, itu kan kuburan Pangeran Samudra itu tadi. Memang ada? Ada. Oh. Betul itu. Terus ada juga ibunya, siapa namanya itu? Bu Antarulan tadi ya? Siapa? Bu Antarulan tadi. Tidak. Siapa? Coba sebutkan, coba. Tidak ada. Ya, Ibu Tiri itu. Iya. Ya, Ada. jadi bukan ibu kandung, Ibu Tiri ya. Iya ada. Jadi kan begitu cerita awalnya. Dia kan mengaji ngaji ke wali-wali tadi. Nah dia mau pulang karena dia sakit. Akhirnya berkubur di sana. Sekarang Ibu Tirinya yang datang di sana. Kan begitu. Akhirnya dikuburkan di sana. Sama dengan ibunya tadi juga akhirnya. Ibu Tirinya itu sebetulnya. Ya. Jadi bukan ibu kandung. Nah, tapi yang anehnya, kenapa di situ dijadikan tempat pesugihan katanya? Bangsa kalian yang memuja-muja. Oh, jadi bangsa manusia ini yang memuja-muja, akhirnya kamu yang datang. Kamu yang mengabulkan tadi, jadi kamu yang menyesatkan itu. Oh, jadi asalnya bangsa-bangsa manusia juga yang begitu. Jadi dia yang menyesatkannya. Dibikinlah aturan-aturan di sana, ya dengan juru kunci tadi kan begitu kan, aturannya begini. Nah itu kan kalau ke sana kan harus mandi dulu katanya kan begitu ya. Di telaga itu tadi ya, di telaga apa Terulan tadi ya namanya. Terus nanti datang ke Pangeran Samudra di atas tadi kan, mengadakan ritual-ritual, tewasulan. Nah, tapi yang aneh nih, sesudahnya tadi, selesai, kenapa dia melakukan hubungan badan? Syarat. Itu syarat dari kamu atau dari manusia loh? Aku. Oh, jadi itu kamu yang menentukan itu, Iya. supaya manusia ini sesat. Itu perjanjianku. Ini membantu di situ. Jadi kamu menyesatkan mereka, terus kamu bantu mereka. Iya. Nah, ini yang bahaya sih. Berarti orang datang ke sana itu harus benar-benar ini. Jadi bukan Pangeran Samudra tadi. Samudra tadi orang itu orang berwibawa, orang pintar itu. Bahasa tadi itu murid Sunan Kalijogo lah kalau tadi. Karena mungkin dia selingkuh begitu kan sama ibunya sendiri. Nah,
Di sana tuh kan kalau mitosnya itu apalagi hubungan badan sama ibunya sendiri katanya lebih ibu tiri sendiri lebih ini kan begitu kan. Nah kedua tadi yang menentukan siapa? Menentukan apa? Yang menentukan artinya tadi kalau ke sana itu dia ini harus membawa pasangan masing-masing, artinya istri orang gitu kan. Yang menentukan aku. Oh dia yang menentukan. Caranya bangsa kalian. Supaya hukum ini terjadi terus. Perjanjian tadi. Misalnya Ujud ke sana. Jadi Ujud harus membawa istri batinnya, tapi bukan istri sah. Istri batin istri orang gitu kan. Jadi istri batin kamu bawa, jadi terjadi hubungan badan tadi antara keduanya tadi. Kan begitu kan? Itu yang terakhirnya itu melakukan yang tadi. Ya begitu ya, hubungan badan tadi. Jadi katanya untuk kesenangan ini katanya kan begitu, artinya kuberikan kepada pengarah samudra dan Bu ini tadi kan ya, terulang tadi kan bahasa itu kan, terulang tadi. Itu manusia saja yang berkata begitu. Padahal itu menyesatkan. Tidak ada itu. Tapi kalau dia melakukan itu benar-benar kaya juga ya. Artinya salah satu dari mereka pasti ada yang nanti ada mendapatkan kekayaan atau rezeki yang tiba-tiba tadi ada ya. Di waktu ini benar. Tata caranya. Jadi semua ada tata caranya kalau ingin mengaji ke sana. Itu jadi kalau ke sana itu jangan membawa istri sendiri. Di sana ada juga katanya yang disediakan ada. Tapi yang bagus itu kan tadi kan artinya membawa sendiri lah. Artinya pasangan batin, bukan istri ya, pasangan batin itu kan sama-sama ini. Yang ada di sini. Iya, begitu ya. Iya lah itu. Silakan Bu Teh. Tanyakan, biar paham. Saya mau bertanya. Nah iya. Apa? Kenapa kok harus hubungan itu? Apa nggak ada tata cara yang lain? Itu kan yang menyesatkan kita. Di sini kan dia ingin menyesatkan manusia. Dibikinlah begitu. Kalau dibikin sama istri kan bukan menyesatkan namanya. Ini kan secara tidak langsung dia menyesatkan akidah kita. Ini sebujurnya. Di situ lah kata pesugihan. Begitu. Kalau istri sama istri kita mau ke sana itu bukan pesugihan namanya. Begitu. Ayo kenapa boleh? Yo. Saya mau tanya nih. Apa? Makanya kita nggak bawa pasangan dari jalan-jalan umpamanya di sana apa ada yang menyediakan pasangan itu? Banyak. Di sana banyak. Banyak. Kayak warung-warung kopi itu di bukit itu kan gunung ya kalau itu bukit ya. Beli itu atau gimana di? Terserah kalian. Kalau mau kan beli, masa diminta gitu aja. Itu kan memang disiapkan orang mencari uang. PSK kalau bahasa gitu disiap, masa kita langsung begitu. Terus piye kalau gitu. Nah, jadi di situ disiapkan semua. Cuma kebanyakan orang mendingan membawa sendiri, katanya di situ bilang yang berhasil katanya begitu kan. Jadi syarat ritual ke sana itu hanya membawa pasangan itu apa ada syarat-syarat lain misalnya membawa bunga Saja. Yang lain itu manusianya. Yang lain itu manusianya. Memang ada bunga kantil tadi kan ada. Kalau dia bisa duduk begini dijatuhi bunga tadi kan bisa dia kaya kan ada tuh. Itu kan apa mitos atau tidak? Mitos saja. Itu hanya mitos saja. Iya, jadi sebenarnya tadi maunya dia kan yang menyesatkan kita tadi biar kita berhubungan sama istri orang tadi kan begitu ya. Kalau mandi di sendang itu memang diharuskan telanjang gitu atau gimana? Sesuka kalian. Itu syarat sebelum melakukan ritual. Iya. Jadi kita datang ke sana, kalau kita ingin melakukan ritual harus mandi dulu di situ. Kan tutup juga di sana tuh. Iya. Jadi bukan misalnya terbuka begini, tertutup itu lainnya kan nggak apa-apa, nggak ada yang lihat. Lalu itu ya. Nah ini saya mau tanya Bu, kira-kira selain ritual itu, apakah harus menggunakan tumbal juga itu?
nanti. Oh nantinya, bukan saat itu. Itu kan sudah tumbal. Akidah kita ini tumbalkannya. Jadi maksudnya bukan tumbal harus manusia dikorbankan di situ, maksudnya kan? Ya sih sebenarnya itu tidak ada. Semua pesugihan manusia yang disembelih itu nggak ada. Ada caranya dia mengambilnya. Semua pesugihan itu kalau dikasih begitu siapa yang berani, yang mau. Jadi itu ada cara tertentu nanti dia melakukannya yang kita tidak paham. Ya begitu kan? Kalau paham anak disembelih begini siapa yang mau? Nah karena tidak paham, dikira sakit biasa lah, ini biasa lah. Akhirnya kan kita oke-oke aja, begitu kan? Ya. Nah itu tadi. Jadi itu syaratnya juga harus berusaha, begitu kan? Tidak langsung uang datang langsung kan begitu kan? Tidak ada. Nggak ada yang uang langsung datang itu nggak ada. Dia harus juga berusaha. Jadi itu hanya salah satu pasangan tadi kan berdua tuh, artinya pasangan zina lah ya, atau pasangan batin tadi kan, itu hanya salah satu yang kaya. Jadi dia harus komitmen, harus nanti kalau sudah kaya harus ada yang membantu. Bagi hasil. Ya bagi hasil nantinya, ya pokoknya bantu lah misalnya ini kaya nanti yang bantu yang ini kan begitu kan. Tapi itu harus 7 kali berturut-turut dalam 1 bulan, kan begitu kan? Ritual itu tidak mau sekali. Jadi ketentuan tadi, kalau mau berhasil itu bisa yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 tuh nggak tahu. Cuma dengan salah satunya nanti ada waktunya kan begitu kan? Kok mudah sekali ya kamu bohongi mereka ya? Mudah saja. Hebat. Iya, jenius. Makanya dikatakan jenius. Kita yang dibohongi sebelum itu. Iya, syarat ritual kesana itu hari-hari Jumat Pon itu benar. Benar. Jadi hari Malam bulan purnama juga. Jumat Pon tadi ya, yang paling lama sih yang Pon tadi. Itu seperti pasar di sana ya. Ini namanya warung-warung kopi, ada orang muncul perempuan, ada yang menjual, rumahnya ada menyewakan, kan begitu kan? Kamu gimana waktu orang datang itu? Kamu mau tahu terus? Senang. Memang Ikut aku. tugasnya memang begini. Jadi banyak di sana tempatnya. Tempat Teman-teman kamu, banyak. teman-teman kamu banyak ya. Ya silakan. Itu setelah berhasil apa masih harus datang lagi melakukan ritual itu? Tidak hanya berkunjung saja. Silakan berkunjung setahun sekali. Setiap setahun atau belum? Setahun sekali. Jadi setahun sekali tetap berkunjung. Apakah dia melakukan hal yang sama yang seperti dulu atau tidak? Tidak lagi. Tidak. Artinya hanya saya pikir itu selamatan potong sapi, potong ini. Dengan cara kalian silakan. Tapi kalau sudah berhasil ya. Hmm. Jadi sebelum berhasil selama 7 kali tadi kamu harus melakukan hukum-hukum peraturan yang ada di sana. Yang kamu tetapkan artinya hubungan badan dari si orang itu berzina begitu ya. Tapi sudah berhasil nggak perlu lagi. Cuma setahun harus datang, ingatlah. Ini asal saya, ini tempat saya dulu, kan begitu kan? Itu sebetulnya. Itu ada yang bilang harus melakukan ritual setiap 35 hari sekali gimana? Dari yang jaga saja mengarahkan ke itu. Itu yang menjaga juru kuncinya aja, yang mengarahkan ke sana. Sekarang kan ini kan kita panggilnya bukan juru kunci, dia sendiri yang membohongi manusia yang ada di gunung pembungkus tadi. Ya kan, dia mana? Gunung pembungkus ya? Ya. Ini yang membohongi kita nih. Mau Jod kalau dibohongi? Ya, tapi kan enak kamu, bisa kaya, bisa ini ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kau punya 100 hari kan, wah ini. Ayo lo, apa lo? Tanya lo. Nah itu kan berpasangan. Kenapa harus salah satu yang bisa jadi kaya? Seperti itu. Supaya kita tuh saling ketergantungan. Kalau dua-duanya kaya bisa lupa semua. Supaya bisa mengulang lagi. Inilah si jin, si benda ini untuk mengecoh manusia. Salah satu aja yang dikayakannya. Jadi kan semuanya kan terikat terus. Iya.
Kalau dua-duanya God bayam, kan begitu. Nah, silakan ayo. Sekarang gini, kalau misalnya ya si pemuja itu sudah meninggal, sudah tidak ada. Kemudian anak-anak keturunannya itu apabila tidak meneruskan apa tetap kaya atau tidak itu? Habis. Tetap habis. Iya. Semua pesugihannya kalau dia meneruskan ya habis. Berarti harus keturunannya harus meneruskan lagi gitu ya. Seperti Kalau mau. iya kalau mau kesana aja gitu. Seperti kita berbuat, masa anak yang terima? Gitu. Kan begitu logikanya. Jadi kita yang berbuat, kita juga yang melakukan, kita yang melakukan itu juga yang mendapatkannya, kan begitu. Nah, soal habis hartanya itu bermacam-macam caranya. Nah, inilah, itulah, kan begitu. Silakan, Yud. Tanya masalah lah. Digali. Setelah melakukan ritual-ritual tadi, Berapa waktu? Itu kan? Yuk, terus. berapa waktu Bisa kaya. bisa kaya? Paling lama 1 tahun. Paling lama 1 tahun. Berarti kan dari sebulan sekali, berarti kan 7 kali kan 7 bulan lah. Setahun itu bisa. Nah, bisa, tapi dia harus melakukan tadi hubungan badan itu sekarang ini. Gitu yang repot. Makanya sampai 7 kali tadi. Ya kalau orang niat wujud-wujud nggak repot itu malah senang. Nah, itu berupa apa itu yang kamu kasihkan? Cara sendiri. Dia tuh kita ini harus bekerja. Tiba-tiba dia ada rezeki dari mana aja. Misalnya, jadi dia meniupkan itu kepada pemikiran orang lain itu, ya kepada orang lain. Jadi supaya kamu berbuat baik misalnya sama Tony. Nah, ini ditiupkan ke pikirannya. Kamu baik sama Tony nantinya. Kamu diarahkannya karena kamu yang bisa membantu. Toh tadi kan begitu. Nah itu maksudnya. Itu bukan jadi kita juga berusaha. Ya begitu kan. Berusaha itu tuh alatnya aja. Padahal itu ada yang bantu nantinya. Begitu kan? Ayo silakan ini no. Silakan tanya nih. Ini rancok bungkus ini nih. Iya. Siapa yang orang pertama yang menyampaikan ritual itu sama orang-orang? Bangsa kalian. Oh, bangsa kalian, bukan itu tadi, bukan Raja Samudra tadi. Bukan. Jadi orang-orang yang punya keyakinan bahwa ini tempat persinggungan, mungkin raja dulu begini. Nah itulah dari manusia tuh pemikirannya begitu. Akhirnya dijadikan itu ramai lah tadi sampai sekarang ini kan usaha. Jadi sebut membungkus tadi kan begitu. Ini saya mau tanya, ini setelah ritual dari sana, apa di rumah itu perlu memanggil kalian itu gimana? Tidak perlu memanggil-manggil. Nanti ada di bawah sesuatu. Nah, ya. Di situ ada bawa air itu bisa dibawa nantinya satu. Jaga tanda. Kedua, sesudah kita berhubungan badan ya, ini bahasa orang tua ya. Dia sudah, jadi ada kapas di sana. Ya, jadi antara sperma laki-laki dan perempuan itu dijadikan satu. Itu yang dibawa. Itu sebagai syaratnya nanti. Nah, ini yang akan terjadi, yang menjadi tuyul ini juga akhirnya. Tuyul ini berasal dari sini asalnya. Jadi hubungan badan tadi yang terjadi di gunung pemungkus tadi itu akan menghasilkan anak-anak tuyul. Tuh, tuyul itu yaitu asalnya. Nah, kedua diambil daripada bayi-bayi atau kenyit-kenyit tadi kan itu kan, yang diolah itu tadi. Nah itu tuyul itu bisa di situ. Nah termasuk ini. Dengan badan lagi ya? Ya berhubungan badan tadi jadinya ya ini anaknya begini. Nah ini tadi begitu kan? Banyak kan orang yang terlibat kan? Banyak sekali. Di sana dijadikan tempat hiburan, tempat usaha. Harus 7 kali berturut-turut. Nah, iya. Kalau begitu. Ayo silakan balik. Itu tempat itu sebelum menjadi tempat pemujaan sebagai pesugihan itu dulunya tempat apa sih sebenarnya? Tidak ada. Hanya makam.
hanya makam Raja Samudra tadi. Terus katanya ada kuil di atas puncak Gunung Kumbus itu benar nggak? Apa? Kuil. Kuil. Ada kuil di puncak Gunung Kemukus itu benar apa enggak? Ada nggak kuil? Tanda saja itu. Kuil itu tanda ya. Bahwa ini, yang ini, Yang apa maksudnya? raja tadi. Oh, Itu tandanya. tandanya tadi. Iya. Tapi Karena bukan, ada di situ. itu bukan kamu ini bukan. Bukan Oh, jadi itu kuil tadi artinya buatan manusia juga lah. dari raja ini. Dari tadi itu yang Pangeran Samudra tadi. Itu hanya sebagai tanda ya. Tanda dia gitu bahwa ini kan begitu kan. Ada dulu hidup seorang pangeran atau meninggal seorang pangeran di sini tadi. Nah, dan ibunya itu yang bernama apa Putri atau Wulan tadi. Itu ibu tiri di sana tadi. Ya mungkin orang ngambilnya dikira Raja Samudra itu berselingkuh sama ibunya. Mungkin di pikiran mereka. Oh, nggak benar, nggak benar itu. Raja Samudra itu kan orang hebat, orang pengetahuan agama yang kuat. Kan begitu kan? Dari situ. Nah, inilah yang menyesatkannya. Nah, jadi dia menyesatkan manusia itu, ya manusia mau terkecil lah, yang percaya yang begituan. Ya, itu ramai juga sih, akhirnya jadi tempat-tempat hiburan, orang cari uang, semua kan begitu ya. Nah itu, ayo silakan Yud, tanya Yud. Yo, jadi di sana itu Ju, kalau mau ke sana ya kamu ya, pokoknya tunggu hari apa? Jumat Pon, bulan purnama kalau kamu ingin ke sana. Nah ini, kan waktu itu sering kasih tahu ya. Iya. Tapi harus kamu bawa pasangan batinnya atau batin kamu yang lain. Jangan ajak istri kamu. Ya itu. Kalau ajak istri berarti itu hotel itu. Tidur tamasa tuh. Tidak ritual. Kalau ritualnya begitu, menyesatkan itu. Nggak ada ritual yang begini aneh ini. Tapi kalau bawa istri sendiri nggak bisa di ke situ. Silakan saja. Tapi tidak dapat apa-apa. Di situ kan ada dua jalan. Ada yang tidak bawa istri ada yang bawa istri ada yang bawa pasangan yang lain ada. Yang bawa istri itu nggak dikabulkan ya Pak? Ya yang nggak terkabul lah, karena hukumnya itu udah lain. Hukumnya itu kan dia tetap cari istri orang. Iya. Artinya supaya kamu hukum dapat dua-duanya, hukum jeleknya itu. Iya. Nah, tinggal juga dia tuh sama pesan apa ini? Enggak Pak. Iyalah. Ini mumpung kita hadir ke sini biar kita sambil ketawa aja sekarang ini. Dia juga ikut bermain di sini. Biar membuka wawasan kita Pak. Iya nah, capek-capek kamu saya nggak apa-apa Jud. Kan sudah tahu kamu. Iya. Itu kalau tukar-tukaran istri nggak bisa dia. Kalau tukar-tukaran pasangan nggak bisa, pasangan sah gitu maksudnya? Bisa aja. Bisa aja kan? Bisa. Oh, bisa tapi masa istri kita dijurung ke orang lain? Iya. Ada soal di Tukar pasangan. tukar pasangan memang ada. Jadi itu yang kaya kan hanya satu. Kita sama istri, kita suruh istri kita dan orang lain. Wah, iya. Mendingan kita mencari yang lain. Kan begitu kan? Yang kaya satu aja apa deh? Iya. Nah, kenapa dibikin begitu? Supaya dia ada ketergantungan satu sama lain, supaya hukum zina itu terus-terusan berlaku. Kan ketemu ini lagi, ketemu ini lagi, kan begitu kan? Jadi kalau ke puncak itu ya, mungkin mitos atau tidak ya ini ya. Artinya nafsu tinggi sekali ya, betul ya? Kamu yang nyoba, Diolah semua itu diolah. kamu yang bolanya. Nah, ini. Jadi nafsunya tinggi sekali, yang biasanya ya, satu hari satu misalnya, ini bisa 5 ini, satu malam dengan satu pasangan ini, karena dia nafsu kita tuh dia yang mau ini ya, kok kasih apa dia mereka? Nah, itu deh, ya silakan tuh, kalau ingin tahu ini Gunung Kemukus ini panggung ini, nah. Bagi-bagi. Bagi
Sambil kerja nih ya berarti ya. Awas kalau bagian nanti ada yang bagian. Iya, Jadi pengen ngerokok sama sekolah. Dia bagi-bagi yang sudah pernah ke sana. Kalau mau daftar ayo esok. Saya tentu misalnya kamu ingin ke sana, saya sudah kontak dengan dia. Ayo. Saya sudah kontak dia, ayo. Nggak berani Pak. Tapi setahun kita. Dia 7 kali itu, peraturan 7 kali. Berapa dana yang habis. Itu berdua Cina tadi terus-terusan. Salah terus-terusan. Dirupakan dengan harta tadi. Oh, dia ketawa-ketawa aja. Santai aja tuh. Yuk Jun. Pesan nama kalian. Kamu mau janjian dulu. Enggak Pak. Kamu mau janjian nggak apa-apa dengan ini bungkus ini. Ayo sedikit perjanjian sekarang. Nah ini bagi-bagi orang berangkat sana dibantunya. Ayo apa no? Ayo. Ayo. Istri nama apa? Istri nama boleh? Hah? Cukup ada ya? Ya. Wujud? Apa yang sudah? Ya. Sudah cukup. Kalau mau bikin perjanjian bikin aja, mumpung di sini. Enggak, Pak. Ngeri. Nah ini bendanya. Jadi kalau kita sudah tahu begini, ini menyesatkan manusia. Kok dikerjakan? Kan begitu kan? Semua yang ke tempat-tempat begitu semua sama, iya kan? Sama nggak kira-kira? Sama saja. Ujung-ujungnya itu juga. Iya. Jadi gini, kalau bentuk-bentuk pesugihan tadi, kira-kira dengan kamu tuh dengan misalnya di tempat-tempat lain ada hubungan nggak? Tidak, hanya masing-masing ya. Iya. Mencari pesian masing-masing nih. Iya. Iya. Seperti dengan ini, dengan apa namanya, dengan Gunung Kawi beda. Beda ya. Terus kalau di Buki apa namanya, Buki Kumbang itu? Gunung Gunung Kumbang. Lain lagi. Lain lagi. Jadi beda-beda, nggak sama. Jadi anggap kita cari sahabat dulu gimana cara cari pesian lah begitu ya. Iya itu di. Oke lah, terima kasih banyak lah kalau begitulah. Sudah nih, aku pulang ke sana. Sudah belum? Ya. Sudah Pak. Bikin perjanjian ke belum? Wah, nggak bikin perjanjian. Iya, oke. Ya sudah terima. Mau. Hah? Ada yang mau. Ada yang mau nggak gitu tadi? Enggak. Nggak ada. Oke. Nggak ada yang mau, sudah nggak ada lah. Ini kan kita banyak bergurau aja. Karena saya sudah tahu kamu ini. Kamu tahu saya kan? Sudah. Kalau orang lain gini kau bentak paling saya ini. Pasti. Iya. Makanya kalau sudah mengendarai ini kan kita ketawa-ketawa aja Bade. Enggak perlu begini, kan sudah tahu. Ini malingnya nih kalau bahasa kita. Ini bohong nih. Ini sudah ketahuan. Jadi dia membohongi semua bangsa-bangsa kita tuh untuk aku tadi. Dibantunya apa sulitnya jin itu membantu manusia? Hanya ngambilkan uang begini saja. Hanya melebihkan uang dan pekerjaan kita. Mudah saja bagi dia. Ya kan? Sangat mudah. Jadi itu nanti kamu sendiri atau ada yang lain lagi yang mengikuti, yang membantu kamu? Aku terutama yang kerjakan anak buahku. Oh, dia yang utama. Atas perintahku. Iya. Nah, satu lagi nih. Waktu terjadi hubungan badan laki-laki sama perempuan, kamu ikut di situ enggak? Dia ikut, Bade. Karena di situ ada perjanjiannya. Karena situ ada perjanjiannya. Boleh nggak menyebut Tuhan gitu, Allah misalnya itu? Silakan, tidak takut aku. Dia nggak apa-apa, kan hanya bunyi yang di dalamnya. Nah, kan begitu kan? Iya lah. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ya, artinya kita hidup nih nggak lama juga. Silahkan kamu dengan pekerjaan kamu di sana. Bagi orang-orang yang lupa ya bagian kamu lah. Ya ingat bagian Tuhan kita, kan begitu kan? Ayo, assalamualaikum, silakan kau pergi. Ya, silakan. Ini banyak orang yang sangat memerlukan kamu di sana. Iya, sama-sama ya. Ayo. Nah, kau pergi. Jadi ini penguasa yang ada di Gunung
bungkus tadi sudah pergi ke tempat asalnya. Jadi sebenarnya itu hanya jin, ya, itu namanya jin ya. Itu jin tadi yang melakukan semuanya tadi. Jadi kalau yang lain-lain itu ya hanya sekedar bikin manusia saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menjadi ilmu pengetahuan yang baru.